Monggo Pak, selamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya coba dulu sambil share screen-nya ya. Oke. Oke, sudah terlihat semua ya dari saya. Lihat Bapak. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Balai, Bapak Kepala Biro BMN, Bapak Direktur Perawatan Kesehatan, Ibu Kepala Divisi, Bapak Ibu peserta semua dari lapas di wilayah Kanwil Jawa Tengah ya. Terkait dengan proses pengadaan tadi ya, ini kan sebetulnya kayak untuk bahan makanan di lapas ini cerita dari lama, ini sering jadi contoh kasus juga dalam di pelatihan-pelatihan kami di PPJ di LKPP Pak. Jadi memang ini ada upaya kita untuk semua melakukan proses perbaikan. Namun terkait kemudian ini kita lihat bahwa di dalam kondisi COVID saat ini ada beberapa permasalahan juga yang harus menjadi perlu perhatian. Memang ini tidak spesifik di presentasi saya, tapi akan saya coba bahas beberapa keterkaitan ini yang akan kita menjadi titik fokus perbaikan di dalam proses pengadaan bahan makanan. Apalagi tadi dari Bapak Direktur Perawatan Kesehatan dikatakan ada peraturan menteri yang baru ya nomor 26 tahun 2019 yang penyajiannya berubah dari bahan makanan menjadi makanan siap saji. Baik, pertama untuk pelaksanaan pengadaan di masa COVID ini. Pertama kita lihat bahwa ketentuannya keadaan darurat sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam ini oleh Presiden, dan diturunkan bentuknya adalah dalam pelaksanaan PSBB di masing-masing wilayah. Namun jangan disalahartikan bahwa semua proses pengadaan kemudian dilakukan sebagai penanganan darurat. Kan batasnya tadi adalah pelaksanaan PSBB di masing-masing kewilayahan, baik itu provinsi, kabupaten, kota. Di dalam kondisi tersebut, jadi ada dua sebetulnya yang kita harus perhatikan, bahwa ada penanganan kondisi daruratnya dan ada pengadaan di dalam kondisi darurat. Itu yang akan berbeda cara pengadaannya. Tidak beda banyak memang, tapi ada perbedaan. Kalau di dalam kemudian kondisi darurat ini, penanganan kondisi darurat ini dianggap sudah selesai, maka adalah kita saatnya pengadaan di dalam kondisi darurat yang itu akan kita pakai aturannya adalah peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018, bukan lagi peraturan yang berdasarkan SE3 tahun 2020. Itu yang harus kita acu. Jadi SE3, kalau SE3 kan sangat sederhana. Buat surat pesanan, barang diterima, baru dibuat surat perjanjian, surat perintah kerja, kontrak, dan sebagainya dibuat di belakangan. Kalau dengan Perlem 13, proses pengadaan akan tetap berjalan sebelum proses penerimaan barang harus ada proses kualifikasinya, proses surat perjanjiannya, dan itu baru dilakukan proses pembayarannya. Perbedaannya di mana kalau kita lihat untuk proses penanganan darurat ini? Jadi pertama adalah ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Pertama adalah kriterianya darurat, dan kedua adalah untuk
keselamatan, perlindungan masyarakat. Jadi dua itu harus dipenuhi. Nah, kondisi sekarang kalau bisa dikatakan daruratnya sudah berkurang, tapi untuk keselamatan masih. Jadi daruratnya sudah berkurang. Nah, ini yang harus kita coba elaborasi proses-proses ini dengan kondisi new normal. Ya, pengadaan kemudian kita juga munculkan S4 bahwa misalnya proses untuk klarifikasi, konfirmasi bisa dilakukan dengan tidak tatap muka. Bisa dilakukan dengan media online atau media yang tidak memerlukan tatap muka lainnya. Hal ini merupakan proses yang bisa kita elaborasi dalam proses kondisi new normal ini. Inti yang pertama adalah kita harus tetap mencapai tujuan pengadaan. Ini baik sekarang dilakukan dalam kondisi darurat ini new normal ataupun nanti dalam kondisi normal. Pertama adalah tujuan pengadaan harus tercapai. Tujuan pengadaan apa dalam bahan makanan pengadaan di lapas ini adalah menyediakan kecukupan asupan makanan dan gizi bagi warga binaan. Itu tujuan utama yang harus dicapai. Dengan memitigasi semua risiko, memperhatikan aspek regulasi, justifikasi, data dukung, dokumentasi, berdasarkan prinsip dan etika pengadaan. Kalau kita jabarkan lebih detail lagi, sebelum dalam pengadaan ini kan ada mulai dari tahap perencanaan, anggaran, persiapan, proses pemilihan, kemudian pelaksanaan, dan pembayaran serta dokumentasi. Tiap tahap harus dibuat, diidentifikasi tiap risiko yang kemungkinan ada terjadi di dalam proses pengadaan itu. Jika pertama, misalnya di proses perencanaan, anggaran, sudah kita perhitungkan risiko anggaran, mungkin ada terjadi pemotongan anggaran, ketidakcukupan anggaran, kemudian perubahan regulasi. Ya, di perencanaan ini regulasi untuk Permen Kumham nomor 26 akan mulai diterapkan di tahun depan. Itu harus kita mulai pertimbangkan bahwa cara pengadaan kita harus dipersiapkan untuk menangani kondisi regulasi seperti itu. Kemudian tadi disinggung di awal oleh Pak Kanwil ya, bahwa selama ini yang terjadi disorot, pemenang itu adalah yang menawarkan harga terendah. Yang harus dilakukan ya berarti ada salah dalam proses pemilihan yang kita lakukan. Kalau kita memang melakukan proses seleksi, evaluasi penyedia dengan sistem gugur, maka otomatis yang akan kita peroleh adalah penyedia dengan harga terendah. Karena istilah sistem gugur di dalam di dalam Perpres nomor 16 pun sudah berubah. Jadi melakukan pemilihan dengan harga terendah. Jadi kalau sistem gugur ya otomatis akan kita peroleh adalah penyedia dengan penawaran terendah. Ada cara evaluasi lain, misalnya dengan sistem nilai, dengan sistem ambang batas. Itu yang harus kita coba elaborasi apakah bisa dilakukan. Kemudian tadi ada disinggung oleh Kepala UKVBJ tentang konsolidasi. Konsolidasi itu ya memang ideal, sangat ideal kalau bisa dilakukan oleh semua, tapi memang tidak bisa serta-merta dan butuh waktu. Jadi kalau memang kita niatkan ini kita lakukan konsolidasi di tahun depan,
proses sudah harus kita mulai di tahun ini. Dan mungkin ya bulan-bulan ini, bulan-bulan Juni, Juli, Agustus ini sudah mulai proses konsolidasi. Karena tahap-tahap awal yang pertama kita perlukan di proses konsolidasi, yang paling pertama kita perlukan adalah satu, identifikasi kebutuhan. Kebutuhan sudah jelas. Sekarang untuk 2021 adalah makanan siap saji. Ya kan? Barang dan jasanya apa? Apakah memang hanya makanan saja yang kita nilai, kita lihat, ataukah termasuk dengan penyajiannya, kualitas sajinya, kemudian ketepatan waktu dan seterusnya. Itu yang harus kita definisikan di awal, kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal pelaksanaannya kapan, anggaran, kemudian siapa penyedianya. Di dalam proses banyak kemudian prinsip-prinsip pengadaan harus tetap kita pegang. Efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Mungkin kalau yang utama yang harus dilakukan oleh para pejabat pengadaan yang ada di Satker, pertama aktivitas dulu dipegang. Efisiensi mungkin nanti biar dilihat oleh auditor lah, baik itu auditor internal ataupun auditor eksternal. Tapi efektivitas dulu. Efektif enggak dari proses pengadaan yang kita rencanakan akan kita lakukan. Kedua, transparansi. Transparansi selama ini masih banyak misalnya pengaduan, proses pengadaan dianggap tidak transparan, tidak terbuka. Kenapa? Dalam proses pengadaan walaupun melalui LPSE, dulu ada di dalam perpres ada syarat. Pengumuman dilakukan di 3 tempat, tidak hanya di LPSE. Di web di LPSE, di web masing-masing Pemda atau KLPD, dan papan pengumuman resmi. Sering tidak dilakukan di papan pengumuman resmi juga tidak ditempel, jadi bahkan ada pengaduan yang dilakukan kan banyak dari internal sendiri, internal di lapas yang mengatakan oh pengadaannya tidak terbuka, tidak transparan. Nah, faktor-faktor risiko seperti itu harus kita identifikasi, kita lakukan mitigasi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas, data dukung. Auditor datang, proses itu sudah selesai, berjalan, sudah dibayar. Mereka tidak tahu proses yang dilakukan baik dari masing-masing Pokja, masing-masing Pokmil, kemudian PPK-nya bagaimana melakukan proses pengadaan dan seterusnya kalau tidak ada dokumentasinya yang dibuat. Mereka cuma bisa lihat kan dari dokumen, foto, laporan, itu yang dipakai dasar auditor untuk melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa ini. Itu yang harus diperkuat. Selama ini kelemahan dalam proses evaluasi kegiatan yang dilakukan adalah lupa melakukan dokumentasi kegiatan tadi. Ini yang harus diperbaiki juga. Kemudian terakhir adalah bagaimana upaya-upaya tadi prinsip etika pengadaan ini kita tetap pegang. Untuk mendukungnya dengan apa? Ya tadi dukungnya dengan dokumentasi, perbaiki dokumentasi. Nggak bisa dengan cara lain. Perbaiki dokumentasi yang dilakukan dalam proses pengadaan bahan makanan di lapas ini. Baik, kalau soal pengadaan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kepala UKPBJ. Prosesnya bahwa sekarang kalau di dalam kondisi darurat ini kita pakai dengan peraturan EKPP nomor 13 tahun 2018 dan
yang utama lagi kita harapkan bahwa perbaiki juga proses di perencanaan. Tetap kita upayakan untuk memperoleh dari mekanisme memperoleh hasil pengadaan yang tetap selaras dengan prinsip pengadaan, efektivitas, transparansi, akuntabel tadi. Oke, ini kalau ini yang dari SE3, Pak, ya, proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di dalam SE3. Kalau SE3 malah proses pengadaan ini banyak dilakukan bagaimana agar diperoleh barang dan jasa itu secepat mungkin, kondisi harga yang tidak normal, ya, fluktuatif, bahkan ketersediaan barang sangat terbatas. Hari ini sudah kita pesan, mungkin saja bisa besok tidak bisa pesan lagi, barang sudah habis, dan seterusnya. Jadi prosesnya kalau dengan dasar SE3 ini, diupayakan bagaimana memperoleh barang secepat mungkin. Pesan dulu, proses bayar belakangan. Nah, yang jadi masalah adalah, kalau efisiensi adalah kewajaran harga. Apa sih harga yang wajar? Di dalam proses pengadaan bahan makanan ini sudah kita tahu bahwa ada standar biaya masukan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk masing-masing wilayah, ya, untuk pengadaan bahan makanan warga binaan. Namun kalau kita lihat prosesnya, kalau ditanya ke kami, sering banyak yang nanya, berapa persen sih keuntungan yang wajar dalam proses pengadaan itu? Kalau dari sisi, ya, peraturan, tidak ada aturan. Memang kalau dulu di Perpres 54 mengatakan, tapi bukan dalam Perpresnya, bahkan dalam penjelasannya, keuntungan yang wajar itu sekitar 15%. Itu di Perpres 54 tahun 2010. Perpres 16 tahun 2018 tidak ada lagi, ya, hal tersebut karena tidak ada penjelasan dan tidak ada berapa nilai wajar dalam proses pengadaan barang dan jasa ini. SE3 ini menyerahkan kewajaran harga kemudian kepada penyedia. Penyedia yang melakukan pembuktian nilai wajar yang mereka tawarkan itu berapa. Pembentuk harga barang jasa yang mereka tawarkan itu ditentukan oleh penyedia. Penyedia yang nanti akan melakukan tanggung jawab kalau misalnya ditemukan, ya, adanya selisih kelebihan bayar atau kemahalan harga. Karena sebetulnya dalam proses PBJ selama ini, yang tahu harga itu bukan PPK, bukan KPA, bukan Pokja juga. Yang tahu harga itu penyedia. Harga yang berapa yang wajar itu penyedia. Jadi ini sebaiknya juga coba kita terapkan dalam proses pengadaan yang di tahapan yang lainnya. Jadi selain harga satu APS kita, kalau yang kita akan disorot kalau pengadaan normal adalah HPS. Karena HPS itu akan menentukan batasan nilai tertinggi yang ditawar oleh penyedia. Tapi sedapat mungkin, ya, pada saat melakukan evaluasi, Pokja juga punya dasar bagaimana pembentuk harga yang ditawarkan oleh penyedia. Dan dalam Perpres 16 juga dikatakan tanggung jawab jika dalam hal jadi tanggung jawab terhadap kualitas, kuantitas, dan harga, penyedia ikut bertanggung jawab. Selama ini kadang masih banyak, ya, temuan yang disalahkan adalah PPK-nya. Ada kemahalan harga, PPK yang diminta melakukan
penyetoran kemahalan harga, bertanggung jawab terhadap kemahalan harga tersebut. Perpres 16 sudah berubah. Sekarang tanggung jawab kemahalan harga tidak lagi di PPK. Kalau kemahalan harga ya. Jadi tapi PPK harus meyakini HPS yang dia buat dengan sumber data penyusunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kemudian tadi pengadaan melalui penyedia. Dalam proses pengadaan ada dua cara, memang hanya ada dua cara, melalui penyedia atau melalui swakelola. Swakelola bisa dilakukan. Ya. Kalau untuk kondisi darurat ini bahkan sangat didukung untuk melakukan proses swakelola ini dengan tahapan-tahapan yang lebih dipercepat. Kalau di dalam swakelola yang standar, itu diperlukan ada namanya tim perencana, tim pelaksana, tim pengawas. Nah, di dalam kondisi darurat, penanganan kondisi darurat, swakelola hanya cukup dilakukan antara dengan tim perencana, KPA, PPK, dengan tim pelaksana. Langsung rapat persiapan, jadi tidak ada perencana, jadi langsung rapat persiapan, langsung pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan. Bahkan di dalam untuk SE3 ini, swakelola bisa dilakukan, pelakunya, pelaksananya bisa termasuk semua unsur dari termasuk masyarakat dan penyedia pelaku usaha sebagai pelaksana swakelola. Oke, ini kembali tadi tentang harga yang wajar. Jadi prinsipnya yang mengetahui harga produk barang adalah penyedia, bukan PPK atau PA-KPA. Dan besaran harga penawaran sejauh-jauhnya dapat dijelaskan. Maka sambil berproses penyedia, kalau ini di SE3, penyedia yang harus menyiapkan bukti analisa struktur harga penawaran yang bisa dinilai rasionalitasnya pada saat diaudit. Oke, tadi sudah disinggung juga tentang proses pengadaan terkait dengan pajak dan sebagainya. Kan memang di dalam proses penanganan kondisi darurat ini khusus ya, untuk penanganan kondisi darurat, pajak pun bahkan dibebaskan, tapi barang kena pajaknya terbatas. Jadi cuma untuk alat-alat medis terkait pelindung diri dan sebagainya yang dibebaskan pajak PPN dan PPh-nya. Kemudian kalau dalam proses pengadaan di dalam kondisi darurat ya sekarang, ada pemotongan anggaran misalnya. Kalau kondisi ini mengakibatkan terganggunya proses pengadaan, maka apa solusinya? Kalau kontrak sedang berjalan, kontrak bisa dapat dihentikan secara permanen, kontrak dapat dihentikan sementara, dilanjutkan nanti setelah kondisi memungkinkan untuk proses melanjutkan pekerjaan. Kalau kontrak dihentikan secara permanen, maka prosesnya adalah dilakukan perhitungan bersama hasil pekerjaan dengan antara PPK atau auditor sebelum pekerjaan dibayarkan. Penyedia tidak dikenakan sanksi atas pemberhentian tersebut. Untuk kontrak dihentikan sementara, pelaksanaan kontrak, adendum untuk dihentikan, adendum perubahan waktu pelaksanaan sampai waktu kondusif untuk dilanjutkan. Perubahan kontrak yang diajukan oleh penyedia harus ada pengajuannya, dapat diakomodir oleh PPK sepanjang anggaran masih tersedia. Kalau dalam proses tahapannya masih di perencanaan atau pemilihan, jadi kontrak bila harus dinilai urgensinya, bila urgensinya tidak tinggi, lebih baik ditunda.
Karena biasanya pada saat ini masih harga belum wajar. Tapi kalau memang tidak bisa ditunda, ya bisa tetap berjalan seperti biasa. Dalam hal ditunda, maka penyedia tidak bisa meminta ganti rugi, dan PPK harap menyatakannya bahwa ini terkait dengan masalah ketersediaan anggaran. Juga misalnya dalam hal penyedia tidak sanggup ya, melakukan penyelesaian pekerjaan yang telah berjalan, maka penyedia juga tidak kena sanksi. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya kalau dalam proses ini keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Itu saya kutip dari salah satu ujaran dari salah satu filsuf di tahun 250 sebelum Masehi. Terima kasih. Di sini juga ada staf saya, Pak Ali Mahrocan, nanti akan membantu kalau kita diskusi. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Pak Slamet Budiharto, Kasubdit Advokasi Pemerintah pada LKPP. Alhamdulillah masih bergabung di sini Bapak Kepala Biro BMN, Bapak Direktur Perawatan Kesehatan, dan Pak Kasubdit Advokasi. Menginjak sesi berikutnya adalah diskusi panel. Tentu setelah kita menyimak dari semua materi yang telah disampaikan oleh Pak Kanwil, oleh Pak Karo BMN, kemudian oleh Bapak Direktur, dan baru saja oleh Bapak Slamet Budiharto, tentu banyak hal yang nantinya akan didiskusikan oleh teman-teman dari kantor wilayah maupun dari UPT pada lapas dan rutan. Teknisnya adalah teman-teman yang akan melakukan diskusi nanti berkenan menyalakan mikrofon, lainnya untuk dapat dimatikan mikrofonnya. Kemudian teman-teman menyebutkan nama, kemudian dari kanwil mana, atau dari satker UPT mana, kemudian pertanyaannya berkenan ditujukan kepada siapa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Namun demikian sebelumnya kami sampaikan Pak Karo BMN, Pak Direktur, baru saja Ibu Kepala Divisi Administrasi Jawa Tengah meninggalkan laman ini karena beliau harus membuka kegiatan SPIP. Namun pada saatnya nanti akan bergabung kembali. Baik, kami buka sesi diskusi pada kesempatan ini. Monggo berkenan menyalakan mikrofonnya yang mau berdiskusi. Sebutkan nama, kemudian UPT-nya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Saya, Pak. Dari mana, Bapak? Dari Rutan Kebumen, Pak. Baik, Pak Iqmal, monggo. Satu, saya, Pak. Monggo, Bapak. Saya dari Rutan Kebumen, Pak. Baik, monggo, Rutan Kebumen, monggo. Oke. Saya akan bertanya kepada ketiga narasumber, Pak. Baik, monggo. Untuk yang pertama, Pak, kepada Pak Hadi Sukamto mengenai HPS, Pak, yang seringkali HPS yang ditentukan oleh kami, yaitu BPK, itu seringkali tidak sesuai dengan budget anggaran yang ada. Karena harga yang ada sebenarnya di pasar itu lebih tinggi, sehingga kita seringkali menyesuaikan atau mencukup-cukupkan dengan anggaran. Gimana solusinya ini, Pak? Ini yang pertama. Untuk yang kedua, kepada pembicara kedua, Pak Yus Barudin, seandainya ada wacana siap saji, alangkah lebih baiknya kita tetapkan, karena ini lebih bagus dalam pelaksanaan dan efisiensi dan efektivitasnya, Pak.
mohon untuk segera usulannya segera dijadikan, Pak. Nah, untuk Bapak Selamat Budiarto, untuk narasumber yang ketiga, ini saya mohon maaf Pak, saya borong ini. Untuk keadaan darurat, apakah bisa jika nanti kita adakan adendum karena keadaan harga yang saat ini berubah-ubah dengan kontrak yang sudah ada? Apakah perlu ada negosiasi lagi atau tidak? Terima kasih, Pak. Baik, dari Rutan Kebumen untuk tetap di-on-kan mikrofonnya. Langsung 3 pertanyaan itu berkenan yang terhormat Bapak Haris Sukamto untuk pertama menanggapi terkait dengan HPS. Monggo Bapak Karo BMN. Ya, terima kasih. Dari Rutan Kebumen. Rutan Kebumen. Kebumen. Ya. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk kami di Biro Pengelolaan BUMN, masalah HPS. Yang pertama tentu ingin saya sampaikan, proses awal turunnya anggaran itu pasti selalu disesuaikan dengan kebutuhan di Satker. Dari awal di Jenpas pasti sudah menghitung kebutuhan di seluruh Satker di seluruh Indonesia. Maka ini yang selalu saya harapkan kepada seluruh Kasatker, ketika mengusulkan anggaran khusus yang terkait dengan BAMA, karena ini adalah hajat hidupnya warga kita di dalam, maka proses pengusulannya juga harus hati-hati, harus diperhitungkan dengan matang sesuai dengan apa yang saya jelaskan di atas tadi. Kalau proses dari awal itu sudah betul, maka kami tentu seperti yang saya sampaikan di awal ini harus ketemu terlebih dahulu. Ini permintaan kami nih kepada Pak Dir, nanti kepada Pak Ses dan kepada Pak Dirjen PAS. Mohon izin untuk kami diajak bicara. Mohon izin Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BUMN, dengan Dirjen PAS, dengan para stakeholder di Dirjen PAS, untuk membicarakan masalah ini agar ini tidak berulang tahun. Ngesake bocah-bocah kita di wilayah, Pak. Kami juga bekas Kadipmin, jadi tahu persis permasalahan di wilayah. Masalahnya sama semua. Pasti teman-teman di wilayah banyak mengeluh anggarannya yang diusulkan dengan yang dikeluarkan tidak sama, tidak sesuai. Maka kami mengharapkan ini supaya tidak berulang tahun ke depan kita dalam menyusun anggaran mulai dari Satker itu harus rigid, analisisnya harus tajam, kebutuhan yang dibutuhkan harus tepat, sehingga dinamika kehidupan di lapas dan rutan, turun naiknya jumlah penghuni itu juga menjadi perhitungan yang matang untuk seluruh Satker. Dan saya yakin tidak ada orang tua yang ingin membuat anak-anaknya resah. Maka tentu ini harus segera kita selesaikan dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa segera sesuai dengan harapan dari Pak Selamat Budiharjo tadi, kita harus memulai ini. Jateng, teman-teman Jateng berani nggak ini saya tantang, kita mulai melalui jalur yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita buat regional-regional, supaya masing-masing satu regional itu dengan karakteristik dan geografis yang sama bisa berkumpul jadi satu, supaya mudah kita musyawarahnya tidak diputuskan oleh PPK seorang diri di Satker, tapi melalui mekanisme belajar bersama, berkoordinasi bersama, mengambil keputusan bersama satu regional itu untuk memutuskan
sesuai dengan bahan yang dibutuhkan, termasuk cara yang harus kita lakukan. Kalau mulai dari proses perencanaan, tahapan kegiatan selanjutnya itu mulai kita tata dengan baik, mudah-mudahan teman-teman semua tidak ada kendala di kemudian hari. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Kasubdit Advokasi tadi itu banyak benarnya. Dan kita juga merasakan itu semua. Dokumentasi itu penting. Kemarin waktu di virtual dengan teman-teman Kanwil, saya sudah mengingatkan proses dalam penanganan COVID ini bagus. Teman-teman cepat, refocusingnya cepat. Tapi hati-hati. Saya selalu wanti-wanti hati-hati. Euforia pengadaan COVID ini juga harus didukung oleh data dukung, data harga yang tepat, karena posisinya sekarang masing-masing wilayah berbeda, tidak masalah. Harganya tinggi tidak masalah, tapi itu betul kwitansinya. Bahwa itu memang kwitansi dari pihak yang menjual. Yang ketiga, dokumentasi itu penting. Waktu kita menyerahkan ke masyarakat juga didokumentasikan, waktu barang datang didokumentasikan, waktu menghitung jumlah barang yang sesuai dengan pesanan dan kualitas barangnya juga kita dokumentasikan. Dokumentasinya harus jelas seperti wajah kita yang sekarang ini ganteng-ganteng semua. Jangan waktu pertanggungjawabannya dokumentasinya buram semua. Ya, jadi ini yang harus kita jaga bersama. Sama juga terkait dengan BAMA ini. Maka sekarang ini saya yakin kita masih dalam tahap penyusunan. Nanti sebelum DIPA turun, kan kita akan lelang dini nih. Lelang Pradipa untuk BAMA. Maka mulai dari sekarang mari kita siapkan sama-sama. Pak Kaswo, saya mohon izin karena Pak Kaswo sebagai moderator, supaya bisa menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal ini Pak Direktur Perawatan Kesehatan, apakah kita memakai pola yang lama dalam hal ini bahan makan atau sudah menginjak bahan yang baru, siap saji. Ini harus diputuskan dari sekarang supaya teman-teman di Satker sudah mulai menata dirinya. Jangan nanti kita ancang-ancangnya ke pola yang baru siap saji, ternyata belum siap. Maka kita tergesa-gesa membalik lagi ke pola yang lama. Maka hari ini, karena ini adalah pilot proyek kita untuk melaksanakan diskusi melalui virtual seperti sekarang ini, mohon izin ini diputuskan dulu, ini Jateng sebagai barometer dan 10 kantor wilayah yang ada di bawahnya. Ini menjadi barometer, diputuskan kita pakai BAMA dengan bahan mentah dulu sesuai dengan pola yang lama. Sehingga teman-teman sudah mulai merancang, menyusun sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari proses perencanaan awalnya. Mudah-mudahan kalau ini sudah tertata dengan baik, insya Allah apa yang dikhawatirkan teman-teman tadi, HPS-nya yang kebutuhannya tinggi, keuangan yang dikirimkan anggarannya tidak mencukupi, bagaimana solusinya sudah nggak ada lagi. Dan tentu kami harapkan Pak Dirjen Pas, monggo kami mohon izin untuk diundang, untuk diajak ngobrol. Mulai dari anggarannya, kebutuhan teman-teman, prosesnya bagaimana mohon izin, supaya kita bisa meringankan beban anak-anak kita di lapangan. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Kepala UKPBJ, Pak Karo BMN, sangat tegas, sangat jelas. Izin Pak Direktur Perawatan, mungkin tadi Bapak sudah menyimak dari diskusi dari awal terkait dengan pertanyaan dari teman-teman Rutan Kebumen, terkait dengan siap saji tadi, konsep baru. Kemudian juga tadi nyambung Bapak Karo BMN menyampaikan berkenaan dengan lelang berikutnya, apakah sudah akan menggunakan dengan pola yang baru atau pola yang lama. Mohon izin berkenan tanggapannya Pak Direktur, monggo. Terima kasih
yang dari Rutan Kebumen ya. Siap. Tapi sebelum menjawab dari Rutan Kebumen yang kumisnya mantap itu tadi, iya saya yang lihat kumisnya luar biasa. Tapi artinya tidak kalah saingan dengan kumisnya Pak Karo BMN. Pak Karo, pertama masalah diajak ngobrol, pokoknya jangan khawatir. Bila perlu tiap hari kita ajak ngobrol Pak Karo ini. Nah, itu mudah-mudahan nanti tiap hari kita ajak ngobrol, ajak bicara. Apa susahnya sih ngajak bicara aja itu. Kalau kami siapkan rokok selesai itu Pak Karo, kita ngobrol sama-sama. Siapkan asbak aja. Itu. Yang kedua, nanti soal ini seperti ayam dan telur. Yang mana yang duluan? Ayam apa? Ayam duluan apa telur duluan? Yang ngajak bicara itu nanti Biro Perencanaan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nanti kita sama-sama itu. Mudah-mudahan bareng itu. Ayam dengan telur itu keluarnya bareng. Jadi nanti Biro Perencanaan dengan Sesdit. Artinya Direktorat Perawatan Kesehatan kan memang tidak serta urusan membicarakan soal biaya, itu nanti kami hanya memberikan support saja ke Pak Sesdit. Karena pekerjaan itu dimulai dari Biro Perencanaan dan usulan tentu dari Sekretaris Direktorat Jenderal. Itu satu. Yang kedua, soal harga. Memang itulah yang menjadi persoalan kita ini. Kita tetapkan harga, misalnya di Indonesia ini ada yang terendah 17.000, yang tertinggi 30.000. Ada yang 22.000 kita tetapkan, misalnya wilayah mana, misalnya ada 22.000, tetapi di sana itu lelangnya tetap aja 17.000. Nanti judul-judulnya ini soal kurang HPS itu, inilah memang ada hal-hal di situ, ada hal-hal yang mistik di situ di pengadaan dana itu. Jadi ada hal-hal yang mistik. Katanya kurang tapi selalu selalu ya yang menang itu yang rendah. Kan aneh. Ya, itu nyatanya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi, saya dengarkan seperti itu memang. Kita sampaikan, kita pokoknya misalnya di Jawa Tengah 20 sekian ribu, nanti akan yang menang malah yang rendah. Kita mau majukan supaya dinaikkan oleh Kementerian Keuangan, enggak itu aja masih yang sudah ditetapkan 22.000 kok 20.000 juga kata. Di mana kurangnya? Itu kata Kementerian Keuangan. Satu. Yang kedua, permen itu sudah terbit. Terbitnya itu ketika pada waktu itu akhir tahun 2019. Tadinya Kementerian Keuangan siap untuk membuat merevisi SBM itu, standar biaya masukan itu akan direvisi katanya. Tapi karena kita akan memperlakukan 2020, ternyata macet. Nah akhirnya sekarang kita dorong lagi supaya keluar dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan SBM untuk biaya siap saji, maka ya kita harus melelangnya dengan siap saji. Karena permennya sudah ada, SBM-nya sudah ada. Tetapi kalau misalnya nanti Kementerian Keuangan tidak mengeluarkan itu, ya apa boleh buat? Nanti saya belum tahu jadwal keluarnya SBM dari Kementerian Keuangan itu, nanti kan dalam bentuk buku itu, nah itu kapan? Tapi itu nanti saya akan terus mendorong Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memang benar-benar kita melaksanakan. Permennya sudah keluar. Permen itu tidak bisa kita laksanakan, ya kita harus ini sebenarnya, karena memang bergantung dengan pihak lain kita. Jadi itu. Jadi mengenai ini nanti tinggal kawan-kawan di UPT mempersiapkan diri untuk pelaksanaan lelang itu siap saji. Apa yang sudah kami sampaikan, sering kami sampaikan kepada para kabir, sudah sering disampaikan. Siapkan dapurnya, harus sudah mulai pakai layak hygiene, harus segera siapkan saja. Kalau nanti ternyata masih menggunakan permen 40,
bahan makanan ya sudah. Yang penting kan kita sudah ada dapur siap layak hijin, nggak masalah kan. Jadi saya pikir itu. Jadi memang kita menunggu Kementerian Keuangan menetapkan SPM untuk indeks biaya siap saji ini. Kalau tidak dikeluarkan ya boleh buat, kita masih menggunakan itu. Kalau kami berharap memang ya sudah siap saji saja. Tahun 2001 sudah melaksanakan siap saji. Kami yakin kawan-kawan di UPT itu tidak lagi bercerita tentang minyak goreng, bercerita tentang potongan cabenya per orang per gram. Minyak itu apalagi minyak goreng itu 150 mg per orang per hari. Waduh, udah kayak bisa mandi mereka. Nanti ketemu lagi dilihat oleh KPK. Wah, itu. Jadi saya berharap ini memang ya sudah. Kalau dengan siap saji makan itu ya sudah makanan itu, nggak ada lagi cerita tempe. Tempe itu kalau 35 gram nanti dipotongnya cuma 20 gram dengan alasan kurang. Aduh, repot bener. Itu dilihat lagi oleh KPK. Jadi bahan laporan KPK bahwa tempenya kurang, dagingnya kurang. Nanti dihitung. Kalau daging itu harusnya masuk 50 gram, yang masuk ternyata hanya 20 gram. Sehari berarti 20 gram kali sekian puluh ribu harganya. Nanti dihitung setahun kerugian negara oleh karena itu. Nah itu Bapak dan Ibu jadi KUPT repot memang. Karena itu memang kita mestinya langsung aja ke siap saji. Tapi kita ada ketergantungan dengan Kementerian Keuangan. Begitu ya Pak dari Pak Kebumen dan Pak Aris. Kami juga mohon bantuan Pak Aris nanti untuk kita ngobrol terus dengan Pak Karoren dan Pak Sesdit. Kebetulan ya, Pak Karoren dengan Pak Sesdit itu satu frekuensinya sama itu, sama-sama di frekuensi 20 MHz. Kalau saya kan 17 MHz itu ada di bawah. Wah itu, nah frekuensi yang 20 MHz ini mudah-mudahan bisa klop dengan Pak Haris kan 20,2 MHz. Selisih sedikit. Terima kasih Pak Kabadiklat. Siap. Sangat terang benderang Pak Direktur. Mudah-mudahan Rutan Kebumen sudah bisa dipahami ya, juga yang lainnya. Selanjutnya tadi masih terkait dengan pertanyaan Rutan Kebumen terkait dengan adendum. Monggo Bapak Slamet dari LKPP, Pak Kasubdit. Oke, baik Pak. Makasih. Jadi kalau saya tangkap untuk ini kan proses pengadaan terkait dengan SP3 ya dalam penanganan kondisi darurat. Berarti bentuk awal yang masih dilakukan prosesnya dengan surat pesanan. Surat pesanan ataupun surat perjanjian ataupun apapun itu bisa diadendum proses pengadaannya. Jadi semua proses pengadaan diadendum, baik itu adendum jumlah, waktu, bahkan mungkin harga. Tapi prinsipnya yang sering ditanya nanti juga kalau dalam proses audit, adendum itu dilakukan kenapa? Dasarnya apa? Itu harus kita buat, kita siapkan. Kalau adendum waktu, biasanya ada permintaan dari penyedia. Adendum jumlah juga biasanya mungkin penyedianya kesulitan menyediakan atau di pasaran mereka tidak sanggup menyediakan, minta dikurangi jumlahnya, sebenarnya ada dasarnya permintaan dari penyedia. Kalau adendum harga, ya kan? Ini Bapak bilang tadi harganya berubah lebih murah. Bapak harus punya bukti juga. Ada buktinya nih, memang harga di pasaran sekarang udah turun. Karena dengan harga di pasaran sudah turun, harus dilihat kondisinya. Yang saat pesanan awal sudah diterima atau belum barangnya. Kalau sudah diterima, terima berapa, sisanya berapa, apakah masih akan dilanjutkan atau diadendum juga jumlahnya dan harganya, itu bisa dilakukan. Tapi dasarnya yang dokumentasi untuk melakukan adendum itu harus dipersiapkan. Tidak ujuk-ujuk yang sering kejadian, yang jadi masalah kalau adendum adalah adendum dibuat tanpa dasar. Pasti akan jadi pertanyaan oleh auditor kalau seperti itu. Auditor akan lihat, ini kenapa dia lakukan adendum, ceritanya bagaimana. Jadi mungkin itu Pak jawabannya. Jadi silakan bisa dibuat adendumnya dengan dipersiapkan dokumentasi.
untuk melakukan adendum. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Slamet. Sangat jelas jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman baik di Rutan Kebumen yang tadi bertanya maupun teman-teman yang lain dari UPT lain bisa menyimak. Mungkin satu kali pertanyaan Pak Karo, Pak Direktur dan Pak Slamet izin, karena yang di wilayah tengah itu sudah pukul 12 lewat kan gitu Bapak. Mungkin dari NTT dulu kalau ada yang mau ditanyakan. NTB, dari Bali, dari Pulau Kalimantan, Pak Iqbal, monggo. Sebutkan nama dari Satker UPT Kamilnya Bapak. Pertanyaannya kepada siapa? Baik Pak, terima kasih. Saya Iken Ikmali dari UKPBJ Sekwil Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Pak Karo BMN, monggo. Kalimantan Barat. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Ini permasalahan yang sering terjadi itu adalah masalah pemotongan Pak, utang BAMA. Nah, ketika kita melaksanakan mau tender, itu tiba-tiba muncul pembayaran utang yang sedang berjalan. Contohnya misalnya tahun 2020 ada salah satu satker yang berutang tuh lebih dari berapa M. Nah, ketika kita mau tender, otomatis tuh kami mendapatkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, otomatis kami akan mengurangi DIPA-nya, Pak. Jadi contohnya 4M, jadi karena utang jadi otomatis 3. Dengan hal itu, dengan dampaknya adalah harganya, Pak. Jadi selama ini kami di Kalimantan Barat, itu acuan kami HPS itu adalah pada di Dinas Pangan. Jadi buat perbandingan. Jadi hanya itu aja Pak. Yang kedua tuh Pak, permasalahan gini Pak. Ada satker, itu kan setiap lapas rutan tuh ada warga binaan anak-anak ataupun perempuan. Situ kan sudah ada acuan. Mungkinan bisa nanti temuan dari BPK. Karena jumlah warga binaan itu kan berbeda Pak. Memang setiap itu sudah ada LPKA, LPP. Nah, jadi bagaimana Pak? Mohon petunjuk masalah yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Karo BMN berkenan menanggapi. Ya, terima kasih teman-teman dari Kalimantan Barat. Dan ini juga semua sebetulnya kewenangannya ini ada di Pak Dir ini. Kewenangannya di Pak Dir. Cuman saya ingin menyampaikan saja, itu kan sudah memang setiap tahun kita seperti itu. Jadi teman-teman harus lebih paham lagi bagaimana mengelola keuangan yang setiap tahun kita pasti akan terjadi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kami mohon Pak Dir ini yang lebih paham banget terhadap prosesnya. Monggo. Siap. Matur nuwun Bapak. Izin Pak Direktur berkenan menanggapi ini kawan kami Pokja dari Kalimantan Barat, Bapak. Ya, terima kasih. Ini mungkin sampai kapan ini yang seperti ini tidak akan berubah. Sudah selesai, Pak. Nih, ya. Kenapa tidak berubah? Karena anggaran itu memang diprediksikan untuk mulai dari berhitungnya itu dari tahun kemarin, bukan menghitung. Kita tidak bisa menghitung tahun yang akan datang, mengira-ngira itu nggak bisa kan. Karena itu misalnya kalau di awal anggaran itu ada tadi isi 1.000, maka yang itu diprediksi isi 1.000. Kalau ternyata nanti tambah banyak isinya, ya tambah banyak utangnya. Nanti utang dibayar dulu baru. Jadi inilah mekanisme kita. Mungkin ya Bapak Ibu sekalian, itu artinya itu memang di luar keinginan kita. Saya kan instansi teknis.
saya kan direktorat teknis, itu tidak berurusan dengan hutang itu. Hutang itu repot. Nanti kalau meninggal itu langsung neraka itu kalau hutang belum dibayar. Hati-hati, makanya jadi kalapas itu susah. Dia meninggalkan hutang nanti, repot. Oleh karena itu, Bapak yang di sini yang nggak ada yang jadi belum ada yang belum jadi kalapas, jangan coba-coba jadi kalapas. Nanti bisa berhutang terus dari tahun ke tahun. Tapi walaupun berhutang tetap aja pengen jadi kalapas. Gitu kan Pak Karo ya? Walaupun banyak utangnya, kalapas tuh orang tetap aja pengen jadi kalapas kan. Nah, oleh karena itu ya memang situasinya seperti itu. Jadi kata saya ya kita nikmati, tapi kan dibayar terus. Akhirnya kan dibayar terus. Nah, mudah-mudahan nanti perencanaan kita itu masalah perencanaan itu nanti Biro Ren dengan Tesdit yang akan menganalisisnya. Memang ini masalahnya masalah analisis saja, analisis dan perencanaan. Kalau kami hanya mempersiapkan bagaimana kalau makan itu narapidana itu bisa makan sehat, apalagi dalam kondisi sekarang. Ya, saya juga perlu sampaikan ini mungkin ada KUPT, ada ada PPK, mungkin ada apa tadi kelompok Pokja tadi. Jangan sampai makan itu kurang. Kalau makanan itu kurang, sekarang ini pada kondisi COVID, kemudian orang berhati-hati untuk membawa makanan, besukan tidak diperbolehkan, hanya boleh online, berarti warga binaan itu hanya makan dari makan yang dibuat oleh lapas. Kami sudah buat edaran itu, dijaga dengan baik, jangan sampai makan itu kurang. Kalau makanannya kurang, gizinya kurang, kalorinya kurang, banyak yang sakit. Kalau banyak sakit, maka tanggung jawab. Kenapa? Ya betul, kalapas tanggung jawab. Kenapa? Karena bunyinya ketika negara mengambil kebebasan orang, mencabut kebebasan seseorang, maka berarti negara itu mengambil alih tanggung jawab untuk memelihara kesehatannya. Negara mengambil alih tanggung jawab memelihara kesehatan, itu termasuk makanan. Itu tanggung jawab negara. Kalau kita nggak kasih makan dengan baik, dalam kondisi sekarang, orang tidak dibesuk, orang tidak boleh ngirim makanan, kalau makanan diteliti sedemikian rupa, terus orang di dalam itu sakit, nah itu berarti penyediaan makanannya tidak beres. Kalau penyediaan makanan tidak beres, berarti Karutan, Kalapas, PPK, itu bertanggung jawab. Artinya hak warga binaan itu diambil. Kalau mengambil hak orang, itu tunggu nanti masanya. Masanya ada pembalasan untuk permintaan kembali hak itu. Hati-hati untuk Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya harus terus mengingatkan ini, apalagi dalam kondisi sekarang. Orang sangat diperlukan untuk menambah daya tahan tubuh, tetapi kita kalorinya kita kurangi. Itu sangat berbahaya. Barangkali itu jawaban saya. Ya, kalau soal teknis penganggaran, teknis itu saya benar-benar di luar keterampilan saya. Itu Pak Karo BMN-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Biro BMN, Bapak Direktur Perawatan, Bapak Kasubdit Advokasi, Ibu Kepala Divisi Administrasi Kanwil Jawa Tengah, Bapak dan Ibu para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, baik di Jawa Tengah, kemudian teman-teman para pejabat administrator dari 10 kantor wilayah yang ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, serta seluruh Pulau Kalimantan. Berikut juga dari Kanwil Banten, karena waktu jualah, kegiatan pada siang hari ini mungkin kita akhiri, Bapak. Menjadi catatan banyak bagi kami tentunya dari para Bapak narasumber yang nantinya akan kami sampaikan kembali kepada teman-teman di daerah tentunya. Kebetulan kegiatan ini juga kami rekam, kami catat, nanti kami teruskan kembali kepada teman-teman untuk menjadi bahan diskusi, juga bahan pengetahuan bagi teman-teman dalam melaksanakan
kegiatan pengadaan BAMA di tahun-tahun yang akan datang. Harapannya tentunya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kami atas nama teman-teman dari Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah selaku penyelenggara tentunya mengucapkan, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kakanwil Jawa Tengah, Bapak Karo BMN, Bapak Direktur Perawatan, dan Pak Kasubdit Advokasi, serta Ibu Kadif Administrasi Jawa Tengah, dan seluruh teman-teman para peserta. Matur nuwun, dan kami mohon maaf sekiranya dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangannya. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Ibu.